warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika dan ini istri tercinta saya. Siapa namanya? Ini kita lagi di garasi rumah. Dan hari ini tanggal 20 Juni. Dan ini adalah hari spesial buat kami. Hari ini bertepatan 12 tahun yang lalu ya. 12 tahun yang lalu kami berdua mengucapkan sumpah janji suci untuk menikah ya. Jadi Rini ini dulu ngebet banget nikahin saya ya, naksir saya bulan Ramadan ya, nggak boleh bohong ya. Pokoknya kan kita boleh bermimpi ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah 12 tahun kita berumah tangga. Anaknya udah berapa ya? 5 saja. Sudah 5. Dan di vlog kali ini kita akan share bagaimana saya dan istri bisa mempertahankan mahligai rumah tangga selama 12 tahun. Dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala berantemnya, dengan segala perdamaian dan segala rupa-rupa yang kita akan saksikan di vlog yang spesial di hari pernikahan kita ke-12. So pastikan stay tune di vlog kami, Andika Setiawan. Yuk ikut. Agenda hari ini kita mau nonton. Terus habis nonton film, biasa kita punya budaya pacaran, nanti kita akan jelaskan kenapa itu begitu penting. Habis nonton kita mau ngamar nih. Bukan hanya sekedar kalau ulang tahun pernikahan aja, tapi kita sering ya. Nah, nanti kita akan ceritakan kenapa ada budaya itu, kenapa itu menjadi bagian dari sistem dan kurikulum di keluarga kami. So, stay tuned. Puh. Tadi kita habis nonton apa tadi? Central Intelligence. Jadi kalau Umi suka film-film seperti apa sih? Semuanya sih. Asik aja telepon hantu. Conjuring, kita mau nonton Conjuring. Tapi IMDb-nya 8,6 loh. Terserah, makin tinggi IMDb-nya makin serem, Bo. Jadi kita kalau mau nonton kita biasa ngecek dulu ya IMDb-nya ya, imdb.com. Biasanya kalau yang nilainya 7 ke atas ya. Biasanya yang nilai 7 ke atas sudah bagus banget. Tapi tadi film kalau nggak salah nggak nyampe 7 ya. Tapi ternyata filmnya keren banget. Ya, recommended untuk ditonton. Hikmahnya, value-nya bagus banget buat sebuah persahabatan, sebuah perjuangan. Kita nyampe di Coffee Bean mau beli salad. Jadi gaya hidup kita, gaya hidup sehat sekarang makannya salad buat sahur kali ya. Jadi alhamdulillah sudah 3 bulan terakhir ini dan itu tentunya berproses ya. Saya udah nggak makan nasi lagi, saya makannya hanya dietnya sayur dan protein. Ya dari coach saya bilang kurangi karbohidrat. Dan ternyata bener, setelah nggak makan nasi badan lebih enteng, lebih ringan, lingkar perutnya susut. Sampai kemarin beli bolongator buat gesper, dikecilin lagi karena sekarang udah kendor semua. Dan yang pasti tubuh jadi enak, tubuh jadi fit ya, dan tentunya tubuh kita semakin kayak The Rock, Dwayne Johnson. So kalau Anda ingin hidup lebih sehat, mungkin bisa dicoba dengan pola makan yang jauh lebih baik, pola makan yang lebih bersih. Boleh makan karbohidrat, boleh makan nasi, tapi kalau kata coach Jepang namanya, makan nasi atau makan karbohidrat kalau emang besok paginya mau latihan, ya mau fitness, mau nge-gym, mau body weight, mau weight training seperti itu ya. Kalau enggak, saya nggak makan nasi. Well, actually udah nggak makan nasi lagi sih, dan terasa lingkar perut susut dari sana umur 34 sampai umur 30. Kalau you mau, cobain aja, tapi bertahap ya. Oke, kita sekarang sudah ada di Hotel Grand Savero Bogor, punyanya Andi, Dewi, temannya Ayu juga, teman aku bisnis. Boleh juga masih bayar. Oke, jadi kita mau ngamar gitu. Kita mau ngapain? Nanti kita dalam kamar ya. Kita check in dulu.
Uri. Wah, ini dia kamar honeymoon kita. Hihi. Jadi kamarnya di set up untuk honeymoon. Senang nggak Umi kamarnya? Surprise buat Umi kamarnya Ya, didesain Bi. dengan penuh bunga bukti cinta. Selamat ulang tahun pernikahan Umi. Oke, gimana nih pertanyaan tadi jawabannya? Gimana sih Umi pertama kali kita berproses ketemu akhirnya kita menikah? Kami adalah teman kuliah di kedokteran Pajajaran dulu angkatan 99. Jadi kita kuliah bareng, praktikum bareng. Sebenarnya tapi kita bukan teman akrab ya, bukan teman yang Tapi Umi udah naksir Abi dari dulu kan? no. Abi cium nih. Coach Andika itu orangnya emang udah tengil dari dulu. Paling bikin heboh di kelas. Terus kalau rapat itu ngelawak, terus rapatnya tuh nggak selesai. Oh my god, orang udah mau pulang ke kosan, ya ampun. Tapi dengan begitu kan BEM yang saya pimpin itu jadi meriah gitu ya. Semeriah. Ya itu, walaupun kami satu kelas, tapi kami nggak bukan satu geng lah gitu. Paling ya gengnya cuma geng anak masjid, ketemu di masjid doang, tapi juga nggak yang ngobrol gitu intens ya. Sama-sama jaim ya, kalau sama-sama cuek, sama-sama punya dunia masing-masing, punya teman masing-masing. Sampai pada akhirnya saya udah kebelet nikah karena awalnya saya dulu ahli pacaran gitu ya. Iya, Cie. tanduk ya terus. Karena banyak yang naksir resiko orang ganteng ya. Iya. Nah jadi dan akhirnya kita kenal bimbingan agama Islam dan seterusnya. Oh ternyata nggak boleh pacaran nih, oh harus segera nikah. Akhirnya saya timbullah keinginan untuk segera menikah. Dan saat itu ya saya sudah ngincer nih bidadari kampus ini gitu kan. Dan banyak yang ngincer beliau juga. Cuma karena saya nggak pengen kalah, saya harus mendapatkan yang satu ini sih. Iya, dites gitu ya. Nah ternyata terus majulah, saya majukan ke Ustadz ya kan. Ustadz saya pengen yang ono, saya pengen yang itu. Ternyata tidak lah ceritanya. Saya dibilangin Ustadz saya Rini belum siap nikah, kakaknya belum nikah juga, gitu-gitulah pokoknya. Oh iya benar. Akhirnya saya berproses lah sama ada tuh calon dokter gigi saat itu. Beliau di mana ya? Nah, Inisial X. nah ternyata Saya juga berproses sama orang lain ternyata. masa sih? Emang ada yang mau sama Umi? Ada 2 kali gue berproses. Nah terus Ternyata saya kandas. saya pun juga karena ternyata di sana juga saya nggak boleh ternyata si Ahwat Belum itu nikah juga juga ya? belum bisa menikah juga karena kakaknya belum nikah juga. Ya sudah saya bilang saat ini udah kebelet, saya pengen segera nikah, and then cari yang lagi lah yang lain. Saya bilang ini nggak bisa lanjut nih. Ternyata skenario Allah dipersiapkan lah mungkin dibalik kita lagi berproses sama calon yang sana, calon yang sini. Akhirnya tukeran biodata ternyata kita dipertemukan lagi. Sumi gimana waktu ngeliat biodata Abi? Pas ngebuka, jeng. Happy! Oh my god, itu bener-bener yang kayak asam lambung langsung keluar semua, langsung pusing, langsung cepet-cepet sholat. Ini langsung yang Saking happy-nya ya, dapat kumbang kampus ya, macan kampus cuy. cobaan apa hidup Tuhan. Ya ternyata pada cerita doa-doa saya terkabul, semoga doa hari ini juga terkabul. Ya udah akhirnya kita tanpa lamaran ya, tanpa proses khitbah, tanpa langsung lamar karena udah kebelet saya juga. Ya maksudnya lamaran yang Tapi kita 1 profesional tahun ya. 1 tahun loh jarak antara
ta'aruf sampai nikah ya? Iya, karena nunggu kakak saya nikah dulu, terus Enggak, nunggu Ayu pulang Ayu dulu. pulang juga. Dulu jadi adik saya lagi di Australia. Sebenarnya kita mau nikah Desember, 6 bulan setelah ta'aruf, tapi Ayu nggak bisa pulang. Akhirnya Juni. 20 Juni, 12 tahun yang lalu. Jadi akhirnya setahun setelah kita kenalan, kita nikah deh. Dan nggak kerasa sekarang sudah 5 anaknya. Yuk. Jadi kalau emang jodoh itu pasti ketemu. Yes, dan ketika kita mencoba mendekatkan diri kepada Sang Maha Cinta dengan syariatnya, masa sih Sang Maha Cinta nggak ngasih yang terbaik untuk kita? Dan akhirnya saya diberikan bidadari terbaik di dunia. Semoga juga berkumpul di akhirat bersama-sama ya. Amin. Itu jawaban nomor 1. Pertanyaan berikutnya apa? Fase terberat kalau menurut Umi nih ya, itu adalah fase adaptasi. Walaupun sebenarnya adaptasi ya sepanjang jalan pernikahan itu sih, dari dulu selama adaptasi, nanti ke depan juga akan terus beradaptasi. Itu bagi Kita dulu nikah umur berapa ya? umur 23 ya, pas satu. esket ya. Iya, 1 tahun setelah esket. Setelah sarjana kedokteran, Koas tuh, di rumah koas, sakit. kita udah nikah gitu kan. Jadi yang lain masih sibuk dengan diktat, kita udah sibuk dengan urusan ranjang. Iya. Dan cucian. Cucian seterusnya. Nyapu. Nah, jadi karena kita masih muda banget saat itu ya, 23, memang itu keputusan kita nikah muda ya, daripada kita melakukan maksiat, katakan seperti itu, mending kita segera halalkan. Nah, cuma tantangannya ketika kita nikah muda, sama-sama muda, ego kita masih tinggi banget. Di situ kita sering friksi ya, sering ya namanya masa ta'aruf, sering berantem lah ya. Walaupun berantemnya bukan yang wah yang enggak gitu, lempar-lemparan apa enggak. Ya berantem orally gitu ya, berbeda pendapat. Mungkin ada juga yang sudah menikah verbally ya. Verbally Anda yang udah pernah yang sudah menikah pernah merasakannya pasti ya. Ya. Dan semakin lama tuh Umi jadi semakin menyadari lagi gitu ya, bahwa oh iya ya, kita tuh menikah tuh bukan untuk membuat pasangan kita itu menjadi baik menurut apa yang kita pikirkan, karena kan belum tentu ya apa yang kita pikirkan itu cocok untuk dia. Jadi menikah itu ya kita tuh mengeluarkan, mengelisit ya, mengeluarkan apa yang terbaik dari pasangan kita. Jadi bukan ya, kalau menurut kita yang terbaik itu adalah diam, terus kita bikin pasangan kita diam, padahal dia tipe yang tidak diam, kan itu berarti kan kita udah zalim sama dia ya. Harusnya kan, oke, kalau dia tipe yang ekspresif, yuk gimana caranya supaya ekspresifnya dia itu bermanfaat dan tidak keluar dari apa yang Allah cintai. Makanya Abi itu paling sebel banget kalau Umi lagi nyuekin Abi gitu. Wah, itu udah rasanya apa ya? Nih orang kenapa sih diem aja, nih orang kenapa sih nyuekin gue gitu kan? Padahal gue kan cowok yang romantis, gue cowok yang lihat bunga-bunga nih surprise saya siapkan. Dia diem aja cuek. Shock terapi kadang-kadang perlu sih saudara-saudara. Dan lucunya kita kalau berantem, kalau ribut, pasti temanya itu lagi, ya kan? Ya, hal kecil sih biasanya, bukan hal besar yang apa gitu ya. Keamanan negara. Ya, hal kecil yang berulang. Kita sampai bingung kenapa tema ini mulu yang berantemnya ya. Gitu. Jadi memang kayaknya sih apa ya, ujian pernikahan itu sama aja kayak ujian kehidupan sih, dalam arti kalau memang belum lulus bab itu tuh akan berulang lagi dengan mungkin jalan ceritanya beda, tapi sebenarnya sama gitu, babnya tentang apa gitu, tentang kalkulus misalnya, nanti bab kalkulus itu akan muncul lagi, tetap kalkulus juga walaupun mungkin jalan ceritanya beda. Berarti PR-nya adalah selesaikan setiap bab ya, seakar-akarnya. Itu pun kadang masih suka berulang lagi karena kita belum punya kesamaan definisi selesai soal bab tersebut gitu loh. Tapi seringkali alhamdulillah setelah kita selesaikan tema-tema permasalahan tersebut ya akhirnya sekarang naik kelas permasalahannya ya, pasti berbeda lagi tuh. Ada satu tips nih yang Umi ngerasain itu sejak Coach Andika ini kenal dengan NLP, dia berubah banyak. Dan sejak saya kemudian beliau rekomendasikan untuk baca-baca NLP lah gitu ya. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Itu memang
karena bukan soal ilmu linguistiknya ya, tapi di situ kan ada pembelajaran tentang pikiran ya, tentang manual otak lah ya. Betul, tentang kode etik. Bagaimana sih sebenarnya kita tuh memandang pikiran kita, memandang pemikiran orang. Dari situ benar-benar kita tuh jadi oh iya ya, ternyata saya tuh hanya melihat pakai kacamata saya. Kemudian kita jadi seperti disadarkan bahwa kita juga harus melihat dari kacamata orang yang kita hadapi. Itu benar-benar merubah kalau saya ngerasa merubah pola pikir saya, merubah sikap saya, walaupun ya tetap ya bertahap. Sampai saat ini juga kita tetap terus berusaha untuk menggali lagi. Iya benar. Jadi prinsipnya selesaikan setiap permasalahan, selesaikan sampai seakar-akarnya ya, supaya itu nggak berulang. Dan pahami bahwa setiap orang punya sudut pandang sendiri. Kadang-kadang kelas itu bukan karena dia tidak sayang sama kita atau dia jahat sama kita, tapi mungkin dia mencintai kita dengan cara dia, sedangkan kita maunya dengan cara kita, jadi nggak ketemu. Situ yang kita tuh perlu untuk memahami bahwa oke, coba yuk saya pakai kacamata dia, apa sih yang dia lihat gitu. Itu berlangsung 3 tahun, 5 tahun pertama kali ya pernikahan kita kayaknya masih mencocokkan adaptasi gitu. Iya. 3-5 Iya sih, tahun. anak kedua ya, Teteh kan. Teteh mulai sadar ada yang nggak beres nih gitu. Mulai sadar bahwa harus belajar lagi. Faktor ekonomi ngaruh nggak ya? Faktor ekonomi Kita kan dulu ya enggak sih. Kalau menurutnya memang lebih kepada kedewasaan nih, berpikir sih, kedewasaan untuk nggak nuntut, untuk nggak marah-marah gitu kan, untuk oke, what should I do gitu. Karena kan kalau masalah ya datang dan pergi kan. ya. Dan lucunya gini, saya suka baca buku-buku juga kan, dan ternyata kita alami ya, istilahnya ketika kita belum nikah, ketika kita ta'aruf, apalagi yang pakai fase-fase pacaran seperti itu, si pria dia mengharapkan wanitanya tidak berubah ketika dia nanti menikah, karena dia sudah sangat senang dengan karakter seperti itu. Sebaliknya si wanita mengharapkan si prianya berubah kalau udah nikah nanti. Ternyata setelah akad nikah sayanya kagak berubah, istri saya juga tadi saya ngarepinnya berubah karena ya faktor ternyata berubah gitu kan. Dulu kayaknya sebelum ini kerutan bidadari kampus gitu kan. Tetap sekarang juga tetap ya, kampus kehidupan. Tuh kan, lihat kan, Palembangnya keluar kan. Jadi ya 3 tahun 5 tahun pertama itu lagi seru-serunya, lagi lucu-lucunya, tapi kita bisa melewati itu juga ya, alhamdulillah ya. Ya cek kecil, semakin lama semakin berkurang sih. Itu lebih kepada kadang-kadang bosan juga sih berantem itu mulu soalnya. Ya biasalah. Ya biasa sih. Muda lah ya. Biasa itu kayaknya dialamin semua sih. Kalau Mi orangnya diam. Kalau udah diem, kalau udah kesel tuh diem jadinya. Apalagi kalau udah sampai bodo amat deh gue, bodo amat ya. Karena saya tuh tipe orangnya peduli gitu ya, maksudnya ngurusin gitu. Tapi kalau saya udah mulai kesel, saya jadi diem, menarik diri, ya ngediemin. Sebenarnya itu proses ini juga sih, proses sayanya berusaha untuk menenangkan diri juga sih. Tapi ternyata kalau saya paling sebel justru kalau didiemin gitu loh, jadi malah memuncak. Saya tipikal yang verbal kan, saya tipikal yang cerewet, saya tipikal yang pengennya ekspresif gitu. Tapi kadang-kadang dia terlalu sensitif juga sih, dalam arti kadang saya kan diem tuh mikir ya, sedang mikir gitu, sedang nggak mudeng, tapi dia ngerasa apa sih, marah ya, apa sih? Hei, ini orang lagi mikir. Jadi itulah mungkin seringkali manusia dipertemukan antara yang diam jadi malah ribut, atau yang jumpalitan sama yang pendiam. Tuh yang di mama diam gimana? Ya udah kayak kuburan rumah tangganya. Nah, kebetulan kita juga dari seperti kutub yang berbeda ya. Jadi, tapi juga saya mut-mutan sih. Ya oke, akhirnya kita berantem, terus
apa yang Umi lakukan akhirnya kita bisa wuhui? Biasanya kalau udah mulai ada yang ganjel tuh kan saya diam, terus biasanya dia mulai nyadar kenapa nih diam Uminya. Terus habis itu sih biasanya ada fase, kadang-kadang ada fase ini ya, kadang-kadang fase sama-sama saling nunjukin rasa kesel dulu tuh biasanya. Saya dengan diemnya, dia dengan apanya lah gitu. Lalu habis itu baru masuk fase ngomong yuk. Apa namanya, ada apa nih? Karena kadang-kadang karena saya diem, kadang-kadang dia nggak ngerti apa yang terjadi. Ini sedang kesel kasus apa sih, tema apa sih, kadang-kadang dia nggak ngerti. Kadang-kadang juga tahu ya, kadang-kadang juga udah tahu, oh pasti kesel gara-gara yang itu. Nah, banyak pasangan yang menganggap pasangannya itu ngerti apa yang di pikirannya, padahal kan kita bukan cenayang gitu, kita kan tidak bisa membaca pikiran orang. Dukun. Ya, seringkali mungkin itu yang menjadi pola komunikasi yang adu persepsi, itulah yang membuat banyak orang yang akhirnya rusak komunikasi hubungan rumah tangganya. Jadi kayak gitu ya, kayak apa namanya, kayak ibu-ibu naik motor yang sudah orang udah harus tahu nih dia mau belok ke arah mana nih. Jadi fase denial ada, kita diem-dieman, kita sering menunjukkan ego kita, sampai akhirnya discussion. Akhirnya kita masuk ke cooling down, and then fase diskusi ya. Diskusinya belum tentu mulus sih, maksudnya ya namanya orang dalam kutub yang beda gitu ya, pemikiran yang beda, mungkin satu A satu B. Kadang-kadang diskusinya sampai yang ya keluar semua unek-unek gitu ya. Tapi so far sih, karena memang ketika diskusi itu kita benar-benar sadar bahwa kita tuh diskusi bukan untuk memenangkan argumen kita, karena nggak akan ada yang menang, itu sama-sama kalah gitu kan, lose-lose namanya. Tapi kita tuh diskusi supaya kita sama-sama menang. Oke, kita sama-sama menang berarti apa? Berarti jalan tengahnya apa? Gitu. Jadi kita memang diskusi dengan, kadang-kadang kita yang harus ngalah, kita benar-benar harus ngosongin ego kita gitu kan. Kita harus belajar ngedengerin gitu kan. Kita belajar untuk nggak ngebela diri kita gitu kan. Dalam arti, enggak kok bukan gitu maksudnya. Penting sih ya kalau kita bela diri, akhirnya semakin memuncak intensi kemarahan itu. Dan biasanya godaannya di situ sih. Godaannya itu ingin membuktikan bahwa saya benar, ingin membuktikan bahwa ya kamu salah gitu kan, ingin pokoknya kamu harus minta maaf, pokoknya padahal oke, tujuannya apa, mau berbaikan atau mau apa nih? Kalau saya justru lebih sering bermain peran menjadi ya udah Abi yang salah, ya udah gue minta maaf. Seringnya begitu sih kalau saya, ya karena saya tidak ingin kehilangan bidadari saya ini. Nah, setelah fase diskusi itu harus ada kesimpulan. Jadi kita tuh harus bisa menyadari, oke, ini ada apa sih gitu kan. Setelah kita menyadari ada apa, kita bisa, jadi kayak dokter tuh kan anamnesa dulu tuh, anamnesa, ditemukan dulu kira-kira penyakitnya apa nih ya kan. Setelah penyakitnya apa kita tahu kan, kita bisa oke, lalu terapinya apa untuk berdua kan, terapi yang kira-kira di tengah-tengah deh, kira-kira yang si istri bisa ngejalanin, si suami bisa ngejalanin, walaupun nggak akan langsung brek hasilnya bagus ya, mungkin harus beberapa kali evaluasi dulu baru oke. Dan kita di awal-awal sering ya, kita ingat sampai ada kayak fakta perdamaian, gitu, fakta perjanjian. Itu sampai detail ya, sampai urusan ranjang, sampai ini saya pengen begini, ini begitu, sampai urusan komunikasi itu sampai kita detail gitu, karena apa yang saya nggak suka dari dia, apa yang dia nggak suka dari saya, apa sampai yang perjanjiannya kita harus apa misalnya ya, pokoknya harus sampai urusan mandi pagi, itu sampai sedetail itu kita bahas gitu. Karena berantem itu kan kadang-kadang urusan detail ya, misalnya kayak anduk taruh sembarangan, sedangkan si pasangannya yang rapi. Itu gitu kan, ayo ngaku. Ya, kalau kecil yang kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama jadi besar, akhirnya jadi bom waktu. Nah, jadi setelah kita menemukan masalah kita apa, kita rancang bareng-bareng tuh, oke, jadi kira-kira gimana ya tahapan-tahapannya, apa dulu nih yang kira-kira gampang dulu untuk kita lakuin gitu kan. Mungkin setelah itu baru naik lagi tahapannya, naik lagi tingkatannya gitu. Masih komitmennya, misalnya wah saya nggak bisa nih kalau
anduk langsung apa namanya, langsung taruh di jemuran misalnya. Oke, apa dulu nih, kan stepping stone-nya apa dulu nih, batu loncakannya dulu misalnya apa. Oke, kalau gitu kasih tahu saya deh kalau mau ini, kalau anduk yang minta dijemurin atau apa. Jadi ada progresnya yang kita bisa sama-sama lihat. Kita lakukan ini aja, kadang masih berulang lagi gitu lah, namanya manusia pelupa. Nama itu tadi kita mencatat seperti itu. Bahkan kita dulu punya yang disebut dengan jendela hati ya. Jendela hati, jadi ada kayak gantungan gitu ya. Kita bikin kertas-kertas emosi. Ada satu yang punya Umi, satu punya Abi. Punya dia warna biru, punya saya warna pink. Ada kupu-kupu biasa. Enggak, kertasnya warna-warni. Iya, warna-warni, betul. Cuma ada warna kupu-kupunya kan, biru sama pink. Jadi itu ada kertas isinya lagi marah, lagi sedih, lagi kangen, lagi apa lagi? Horny ditulis juga, capek, lagi pengen nyendiri, banyak pikiran. Jadi kalau saya lagi banyak pikiran, dan saya lagi nggak mood bercanda, nggak mood dibecandain. Ini kan suka bercanda nih, nah, taruh aja sign-nya gitu ya. Nih banyak pikiran, jadi ya udah, jadi ketika dia ngelihat jendela perasaan saya, oh oke, Umi lagi banyak pikiran, ya udah, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau saya konsisten, kertasnya horny terus. Makanya anaknya 5 cuy. Padahal dia malas ganti kertas, saudara-saudara, tahu kan? Ya, tapi itu sangat membantu ya. Jadi jendela hati kita sebutnya. Mungkin you bisa coba ya bagi pasangan muda, terutama yang sulit untuk mengungkapkan perasaan. Jadi jangan malu-malu untuk untuk mencari alat bantu mengungkapkan perasaan Anda, apa yang sedang Anda lakukan, sehingga pasangan Anda mampu membaca tanpa harus nanya. Oke, bisa dicoba di rumah. Oke, sekarang kita sama istri tercinta sudah ada di Lemongrass Bogor. Kita akan dinner dan berbuka sahur. Baru aja selesai dinner, anniversary dinner di Lemon, dan sekarang saatnya kita kembali ke hotel untuk melakukan ritual berikutnya, maksudnya wawancara lagi. Ya wis, karena hujan, bye-bye dulu. Kalau menurut Abi, mengapa sih memperbarui cinta itu penting? Penting banget karena cinta itu dibangun dari sebuah pola. Berhasilnya sebuah cinta, suksesnya sebuah perjalanan cinta, gagalnya juga itu berasal dari sebuah pola yang dibangun dari sebuah kebiasaan. Makanya banyak orang yang akhirnya berujung pada perceraian itu pasti karena gagal membangun sebuah pola sukses dalam menemukan cinta. So kalau saya senang membuat sebuah kebiasaan surprise yang suka dikasih ke Umi, walaupun Umi suka apa ya, flat gitu ya, karena istri saya ini lahir dari keluarga yang flat mungkin ya. Terlalu gampang ditebak soalnya, saudara-saudara. Ya, tapi kalau saya berusaha untuk tadi ya, kejutan-kejutan itu sepertinya akan terus menemukan cinta seperti itu. Terus kita juga suka ini ya, nonton bareng. Oh iya. Sering banget pokoknya pada film-film bagus kita berduaan, anak-anak titip. Cek dulu IMDb-nya. Nah, IMDb-nya cek biar bagus. IMDb.com. Dan yang paling seru sih sebenarnya kita membudayakan sering ngamar berdua ya. Ini seneng nggak sih kalau ngamar? Jadi ngamar berdua kenapa? Kenapa coba? Kurang lama. Ngapain itu malam? Kadang juga 2 malam. Coba seminggu. Anak nambah lagi kan. Jadi kita ngamar karena kita butuh waktu berdua untuk diskusi banyak hal, termasuk meluruskan hal-hal yang sempat backlog misalnya, pasti ada aja permasalahan kan.
kita diskusi lagi, kita samakan visi lagi, kita samakan sebuah definisi akan sebuah permasalahan dan solusinya seperti apa. Biasanya itu kita sambil ngamar ya. Tapi nggak harus nunggu bengkok dulu ya, Bi? Nggak harus nunggu bengkok dulu. Dan lebih ya, sering spontan ya. Spontan. Ngamar yuk, gitu. Ya sama kayak ke mall yuk, ya. Spontan aja. Ngamar tuh maksudnya menghotelkan diri gitu ya. Terus gimana kalau belum punya uang? Ya di rumah nggak apa-apa, tapi mungkin Anda yang punya anak titipin dulu ke mertua, mungkin ke orang tua. Intinya Anda butuh waktu minimal 24 jam ya sama pasangan Anda untuk bicarakan banyak hal. Dan bukannya sekedar bicara, melakukan banyak hal tentunya. Misalnya menyulam, menjahit, pernah gitu kayak bisa menyulam, makan bareng, habis makan kenyang ya bobo bareng. Ya sebelum bobo kita melakukan doa bareng, tilawah bareng seperti itu. Ya. Sikat gigi jangan lupa. Jangan lupa sikat gigi. Oke. Jadi penting buat kita semua untuk mengalokasikan waktu berduaan untuk membicarakan banyak hal untuk terus memperbaharui hubungan kita. Yang sering dibicarakan dalam pertemuan itu adalah kita memperbarui impian ya banyak ya. Ya, visi kita ingatkan lagi, pertajam lagi impian. Sama ini di apa namanya? Yang evaluasi setiap kali bisa berantem kan saya evaluasi tuh. Biasanya kita mengevaluasi lagi, oke udah sejauh mana nih perubahan yang terjadi, apa yang mau dikerjain lagi. Jadi benar-benar kita men-treat hubungan keluarga ini, hubungan suami istri sama anak-anak bahkan itu kayak sebuah organisasi. Ya kita meeting berduaan gitu istilahnya. Ya kita kan sebuah organisasi tentunya. Iya, organisasi terkecil. Betul. Dan benar-benar kita manage sampai masalah keuangan itu benar kita bahas di rapat umum pemegang saham gitu ya. Jadi benar tadi visi, terkadang kita sama-sama punya dreamnya sama misalnya. Kita pengen punya penghasilan sekian datang, atau kita punya goals pengen sedekah sekian. Apapun itu, tapi seringkali misinya saya maunya jalannya begini, istri saya jalannya begini. Akhirnya nggak ketemu. Nah itulah harus kita bicarakan. Jadi membicarakan visi, terus membreakdown misi-misi, lalu impian, apalagi nih goals biar tetap semangat. Ya, jadi menyelaraskan impian itu bukan hanya sekedar impiannya, tapi the way you achieve your dreams, the way you can fulfill all your dreams itu menjadi sebuah tujuan bersama, tujuan yang bisa kita wujudkan menjadi sebuah semangat bareng-bareng di keluarga kita. Bahkan kalau kita lagi kita belum pernah ya ngalamin itu. Misalnya gini, teman-teman ada yang kayak kehilangan semangat gitu ya, berarti kan harus dibalikin lagi kan, tujuannya apa, dibangkitin lagi visinya gitu kan. Mungkin visinya udah terlupakan gitu ya, Bi. Ya. Jadi ya impian visi kita sebagai pasangan, sebagai keluarga, ya bahkan melibatkan anak-anak dalam membangun visi itu harus kita terus tumbuhkan supaya kita semangat terus untuk mengejar impian. Terutama untuk yang mungkin baru-baru menjalani kantor motor ini dia. Biasanya suaminya semangat, istri nggak ngerti kaki gue kesambet apa ini. Jadi kalau ditanya visi keluarga kita ke Umi, apa sih ini? Visinya Umi dan Abi pengen kita ketemu lagi di Jannah. Artinya misinya apa yang kita lakukan? Misinya adalah di breakdown lagi cara masuk Jannah itu apa aja sih? Membuat Allah ridho, membuat Allah senang. Gimana caranya nih? Apa aja gitu? Kualifikasi yang harus kita berusaha untuk raih. Makanya kita punya program menghafal bareng keluarga, kita punya itikaf bareng ya Ramadan ini. Sayangnya keluarganya nggak cuma kita berdua ya, Bi. Seluruh keluarga besar KAT ini tuh kita udah anggap kayak keluarga kita sendiri. Jadi pengennya mereka jadi di sana, ketemu lagi, jadi tetangga lagi di sana. Nggak cuma sekarang aja ketemunya. So, kalau Anda ingin terus memperbaharui hubungan Anda ingin merefresh, menyegarkan terus hubungan Anda, pastikan visinya jelas dan misi untuk menjadi visi tersebut juga sangat-sangat jelas. Kalau Anda bisa melakukan itu, insya Allah pernikahan Anda akan langgeng hingga akhir hayat nanti, bahkan dipertemukan kembali di jannahnya. Amin. Amin. Memperbarui cinta. Rahasia.
Menarik nih ya, Bi. Ya, Kalau kami berdua kan termasuk yang menganut atau mungkin lebih nyaman dengan kehidupan yang kami berdua tidak mempunyai rahasia satu sama lain. Misalnya, Bi. misalnya kalau saya ya apa ya, tidak pernah membuat laptop, handphone saya. Ya ada sih passwordnya, tapi istri saya itu juga tahu passwordnya dan bisa membuka kapanpun, anytime. Jadi istri saya tuh tahu pembicaraan saya, punya grup WhatsApp, katakan Telegram dan seterusnya. Benar-benar tidak ada rahasia, benar-benar terbuka. Begitu juga dia dengan HP-nya gitu ya. Walaupun saya nggak pernah membuka punya dia sih, pusing lah, udah banyak kan urusan di luar sana gitu. Yang jelas saya lihat banyak orang-orang yang suami istri itu rahasia soal gadget. Kayak ada yang disembunyiin ya? Ya, justru itu sebuah alarm ya Umi ya, ketika ada sesuatu yang ditutup-tutupi, bisa jadi di gadget mereka sesuatu yang memang tidak seharusnya tersimpan. Kalau saya karena aman, jadi kita membangun sebuah full kepercayaan ya, trust 100%. Trust 100%. Misalnya dengan tidak membuat password atau saling memberitahukan passwordnya apa gitu. Jadi memang kita ketika memulai pernikahan pun nggak ada yang tertinggal di masa lalu ya. Maksudnya semua I know his story gitu kan, dan he know my story. Jadi apa yang mau disembunyiin gitu. Ada sih yang Umi belum tahu. Rahasia, nanti saya bikin di vlog berikutnya ya. Tapi gitu sih, rahasia-rahasia itu bisa menjadi sebuah predisposisi, atau faktor pendukung pecahnya rumah tangga. Akhirnya perang persepsi, akhirnya saling curiga, saling cemburu, dan ya cemburu sih biasa lah ya. Itu Manusiawi. harus ada ya, manusiawi. Tapi ketika cemburu itu dilatar belakangi kan ada hal-hal yang memang mencurigakan, ya itu yang menjadi masalah. Termasuk ini sih yang kadang saya suka sebel juga sama Umi gini. Curhat nih ya, saking dia tuh menganut belief bahwa kita harus tahu segala sesuatu yang saya lakukan dan seterusnya. Saya kalau lagi pulang malam gitu ya, habis kerja, habis cari duit dan seterusnya, saya tuh ditanyain begitu detail, what did I do, what I have done, apa yang saya sudah lakukan, apa isi meetingnya. It's not because suspicious, it's because I sometimes care. it's annoying, you know. I mean, gue udah capek-capek ngantuk, kadang gue mesti berondong sama beribu-ribu pertanyaan cuy. I care. Kalau saya langsung ketiduran, besok pagi ditanyain gimana semalam meetingnya, gue bilang. Nah makanya sekarang saya kalau meeting, saya bikin vlog biar saya tinggal lihat vlognya. Masa saya tahuin dari vlog, nggak adil ya. Nah, jadi memang itu keterbukaan yang kita bangun seperti itu. Jadi termasuk PIN ATM. PIN ATM. Kalau soal keuangan sih, definitely sejak kita menikah pertama kali, uangnya walaupun nggak ada sebenarnya sampai sekarang ya alhamdulillah Cukup lah. Ya cukup lah ya, beli macam-macam gitu. Saya benar-benar tidak satu rupiah pun yang saya urus gitu. Jadi saya kalau beli, jadi semua pemasukan ya walaupun ke rekening saya, tapi semua token, semua PIN, apa segala keuangan itu yang mengurus Kementerian Keuangan adalah istri. Jadi ya saya kalau butuh sesuatu, pengen beli pesawat jet misalnya, pengen beli helikopter, remote control maksudnya ya, saya selalu bilang gitu, ya kadang-kadang bandel sih, tiba-tiba ada tagihan, ngecek ini ya, mutasi rekening apaan nih. Ya tapi jarang sih, itu biasanya gara-gara dia suka belanja juga nggak bilang sama saya juga malas dendam. Nah, ya lucu-lucuan sih. Tapi most of the time saya selalu, even saya mau beli apa makanan atau yang nggak mahal sekalipun saya bilang, jadi kita benar-benar tahu. Dan kenapa saya memutuskan untuk benar-benar sisi keuangan istri yang urus. Gampangnya saya bagian pemasukan, istri bagian pengeluaran. Dengan segala banyak urusan yang saya miliki di luar sana untuk membangun peradaban, itu saya nggak mau dipusingkan dengan masalah tetek bengek urusan keuangan gitu. Perintilan, urus
karena urusan listrik, bayar sekolah, SPP, antar jemput, macam-macam itu kan pusing juga. Gaji pembantu misalnya, ya macam-macam lah, dan investasi, uang deposito, ini itu terlalu menyita energi kalau buat saya. Jadi bagi Anda suami-suami yang benar-benar ingin punya peradaban, punya kerajaan rumah tangga, kerajaan bisnis yang besar, energi Anda mending difokuskan ke bisnis Anda. Gitu. Kalau kami nyaman dengan keterbukaan, tapi ini bukan berarti semua orang harus begitu ya, Bi. Enggak juga sih, ini pilihan kita aja, jadi intinya, kesepakatannya. Tapi intinya benang merahnya satu ya, Bi. Jangan sampai energi kita itu habis karena curiga. Ya. Kalau memang teman-teman menganut cara lain, ya is okay. Tapi satu itu, jangan sampai energi kita habis karena saling curiga. Yes. Mungkin teman-teman menganut kita kan 100% terbuka ya, transparan. Mungkin teman-teman menganut oke, ada yang tetap gua rahasiain, ada yang gua buka, ya serah aja sih. Cuma jangan sampai energi kita habis hanya untuk mencari-cari pasangan saya kenapa sih, kenapa begini begitu. Sayang ya, padahal energinya bisa untuk berkarir. Kalau istri berpenghasilan, suami juga berpenghasilan, ya lagi-lagi terserah kebijakan kalian sih. Tapi kalau itu terjadi, ya kebetulan kalau kita sih sekarang bareng-bareng semua penghasilan dari kantin motor ya. Tapi ketika istri saya, dulu istri saya kan pernah sempat praktek, saya juga punya penghasilan, istri saya punya penghasilan, tetap penghasilan saya akan ke istri semua biar dia ngurus semua cicilan, tagihan, ini dan seterusnya. Nggak mau dibuat pusing lah. Kalau saya begitu, jadi kita fokus membangun sebuah kerajaan bisnis, tidak dipusingkan dengan hal-hal perintilan seperti itu. Iya. Itu kali ya. Apalagi itu kayaknya. Oh ya, jangan ada rahasia-rahasia yang nggak diceritain, karena itu bikin tanda tanya sih biasanya. Oke, ini sudah hampir akhir dari perjalanan kami pada hari ini. Teman-teman boleh untuk tidak ingat apa yang kami sharingkan pada hari ini. Tapi tentunya teman-teman ingin mengingat satu hal dalam pernikahan teman-teman, yaitu kita menikah untuk bahagia. Dari Bogor, saya Rini Andika dan suami saya yang ada di sana, Andika. Salam cinta dari kami.